Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famiranda Putri dengan NIM 06031282126022. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 tahun ajaran 2022-2023 pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Di sini saya akan membuat media pembelajaran, yaitu berupa papan tempel sederhana yang digunakan pada siswa SMA kelas 10 dengan materi kebijakan moneter. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang pertama ada pena dan penggaris, gunting dan cutter, perekat tas, lem tembak. Untuk bahan ada karton bekas atau kardus bekas, kertas berisi materi, serta kertas manggis berwarna. Baiklah, langkah pertama kita akan memotong materi yang akan kita tempelkan pada media pembelajaran yang akan kita buat nanti. Setelah dipotong, berikut hasilnya. Di sini saya menambahkan sebuah karton bekas di belakangnya agar tampak terlihat kokoh. Setelah itu, ukur dan potong sesuai besaran yang diinginkan. Kemudian setelah dipotong, dapat kita lapisi karton tersebut dengan kertas manggis agar tampak terlihat menarik. Setelah itu, potong kertas manggis berwarna lain. Di sini saya mengambil warna ungu sebanyak 7 buah, 1 buah yang lebar dan 6 yang kecil. Di sini saya bentuk menjadi seperti sebuah tabel dengan 12 kolom. Selanjutnya, pasang perekat tas bagian yang kasarnya pada papan. Untuk bagian perekat tas bagian lembut atau yang berbulunya, kita pasang pada tabel atau kotak-kotak yang berisi materi ini. Setelah semuanya sudah kita pasang, sekarang kita dapat menempelkan materi pada papan tempel tersebut. Dengan menggunakan media papan tempel ini, kita dapat mengubah posisi instrumen dengan mudah, dan juga kita dapat melakukan sebuah tebak-tebakan dengan peserta didik atau macam-macam yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana penggunaan media ini untuk pembelajaran. Jadi, yang pertama kita harus menjelaskan dulu apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan ekonomi pemerintah di mana Bank Sentral sebagai pemegang otoritas utama dalam menstabilkan jumlah uang beredar atau mengendalikan jumlah uang beredar demi tercapainya kestabilan ekonomi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa negara akan mengalami suatu istilah berupa inflasi dan deflasi. Inflasi ini di mana jumlah uang beredar di masyarakat itu sangat banyak, sedangkan deflasi sebaliknya. Nah, saat inflasi, negara akan menyuruh Bank Sentral untuk mengeluarkan kebijakan moneter berupa kebijakan moneter kontraktif atau biasa disebut sebagai uang ketat. Nah, sebaliknya untuk deflasi, maka Bank Sentral akan menggunakan kebijakan moneter. Nah, selanjutnya di sini kebijakan moneter menggunakan 4 instrumen sebagai alat untuk mengatur pengendalian uang beredar. Di sini ada diskonto, operasi pasar terbuka, cash ratio, dan kredit selektif. Jadi yang pertama adalah diskonto. Pada saat inflasi, suatu negara jumlah uang beredarnya sangat banyak, sehingga yang dilakukan Bank Sentral ialah menaikkan suku bunga. Mengapa ia menaikkan suku bunga? Karena jumlah uang beredar di masyarakat itu sudah banyak, sehingga Bank Sentral mencoba menaikkan suku bunga agar masyarakat mencoba untuk tidak
untuk mencoba untuk menabung karena bunga yang ditawarkan sangat mahal, dan juga agar masyarakat tidak meminjam uang ke bank dikarenakan akan terkena biaya bunga yang mahal. Nah, sebaliknya saat deflasi, maka menggunakan instrumen diskonto ini, Bank Sentral akan menurunkan suku bunga. Hal ini mengapa? Dikarenakan saat deflasi akan terjadi sebuah kelesuan di mana jumlah uang beredar sedikit, sehingga di sini Bank Sentral menurunkan suku bunganya. Untuk operasi pasar terbuka, pada saat inflasi, maka yang dilakukan kebijakan moneter adalah menjual SBI. Apa itu SBI? SBI adalah sertifikat Bank Indonesia. Mengapa ia menjual SBI? Hal ini dikarenakan agar uang masyarakat itu dapat terserap di SBI ini, sehingga Bank Sentral mencoba menjual SBI dan masyarakat akan membeli SBI sehingga jumlah uang yang beredar itu dapat dikendalikan. Sebaliknya pada saat deflasi, maka yang dilakukan Bank Sentral adalah membeli SBI. Hal ini dikarenakan karena ada kelesuannya ekonomi atau jumlah uang beredar, maka Bank Sentral akan mencoba membeli sertifikat Bank Indonesia atau dapat berupa juga surat-surat berharga lainnya. Untuk instrumen cash ratio, maka saat inflasi Bank Sentral dapat meningkatkan cadangan kas, sedangkan saat deflasi menurunkan cadangan kas. Untuk kredit selektif ini, ya saat inflasi akan kredit ketat, itu maksudnya untuk masyarakat yang ingin mencoba kredit, maka akan ada istilah 5C, di mana 5C itu ada berupa kriteria yang harus dipenuhi agar ia dapat meminjam, sehingga jumlah uang beredar itu tidak mudah tersebar. Nah, sedangkan kredit longgar ini untuk masyarakat yang ingin meminjam uang, maka saat ia ingin mencoba kredit, kriteria yang ditawarkan tidak terlalu ketat sehingga masyarakat mudah untuk melakukan pengkreditan. Dengan dibuatnya media pembelajaran yang menarik ini, diharapkan peserta didik dapat dengan mudah memahami materi kebijakan moneter dan juga dapat mencapai tujuan pembelajaran.